dibuka, Ustaz. Karena pendatang Ustaz, fadhal. La ba'sa. Yalah, nanu nastafid bas, kita dengerin aja. Ya, tawadhunya ya Allah. Tuan Gurau. Oh ya, Siapa sih direkam itu? itu. Siapa Tuan Gurau? Bang Roes itu. Oh, walah. Buka. Banyaknya. Boleh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabi min sahabil jahli hatta badat lahum syumusul ma'rifah ra'au muhaddaratiha munkashifah nahmaduhu jalla 'alal in'ami bi ni'matil imani wal islami. Jadi tanpa kita perpanjang lagi mukadimah, ini pun udah telat kan. Jadi kita masuki dalam permasalahan yang pertama, yaitu bab kitab tasawuf, fasal tanawulul haram wasyubhat, makanan haram dan asyubhat. Naik Mbak Siti, multi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa amma tanawulul harami wa syubhati fahuwa la mahalata yansarifu anit ta'ati wa yad'u ilal ma'siyati wa qad ruwiya marfu'an ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam man akalal halala ata'at jawaruhu sya'a am aba wa man akalal harama asat jawaruhu sya'a am aba. Jadi mengkonsumsi barang haram dan syubhat, maka sudah pasti dapat mengalihkan seseorang daripada perbuatan taat dan menyeru kepada kemaksiatan. Cuman anak nggak ada ini ya, nggak ada kitab. Kayak mana mau dilihat yang lain. Wa qarwiya. Ada kitab Ustadz Ibnu Ghazi? Gak ada Ustaz. Kitab Risalatul Mudzakarah ya. Bisa ditampilin mungkin Ustaz. Anak nggak tahu cara nampilinnya, soalnya kan Ustadz Fikri. Ustadz Fikri. Ustadz Fikri. Ustadz Fikri. Oh, kau ring. Ada yang sibuk sendiri. Itu aja Ustaz di PD. Tampilin ntar kitab yang ada di PDF tuh. Nggak ada aku. Coba di Risalatul PDF udah di Mudzakarah. itu. Risalatul Mudzakarah. Kalau anak harus pegang selalu nanti, anak nggak ngerti cara itu ya. Aku nggak punya kitabnya. Mana PDF-nya? Di PDF Kirim. udah dikirim. Di PDF buka aja dokumen, di situ udah dikirim. Udah. Udah. Bentar. Baca aja dulu, gak apa, baca aja dulu. Baca di laptopmu kan ada, baca dulu. Jadi siapa saja, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah meriwayatkan dalam satu hadis yang mana tingkatan hadis tersebut itu merupakan tingkatan hadis marfu. Rasulullah berkata, man akalal halama atas jawaruhu sya'am aba. Siapa saja yang memakan makanan halal, niscaya akan taatlah anggota tubuhnya.
apakah dia merencanakan atau enggan untuk melakukannya. Yang kedua, siapa saja yang memang melakukan yang memakan makanan haram, maka tubuhnya akan dipandu kepada kemaksiatan. Apakah dia melakukannya aba atau tidak. Wa fil khabari awil athri. Sedangkan pada khabar yang lain atau pada athar yang lain dikatakan kul ma syi'ta wa mithluhu ta'mal. Makanlah dengan apa-apa yang engkau rencana. Maka seolah-olah itu engkau beramal dengan hal tersebut. Engkau berbuat dengan hal tersebut. Wa qala ba'dul 'arifin ma qata'al khalqu 'anil haqqi wa akhrajahum min dairatil waliyati illa 'adamu taftishihim an hadhil luqmati. Salah seorang arifin, sebahagian daripada arifin berkata, tidaklah adanya sesuatu yang memutuskan makhluk dari kebenaran dan mengeluarkan mereka dari derajat kewalian, tak lain menyebabkan mereka tidak memeriksa makanan mereka. Jadi seseorang tersebut yang memutuskan makhluk daripada kebenaran, artian kata seseorang yang memang terputus daripada petunjuk itu karena makanannya. Yaitu seorang wali yang memutuskan daripada petunjuk itu berdasarkan daripada makanannya. Apa yang dia makan, maka itulah yang memang akan membawaki kepada petunjuk. Seandainya dia memakan makanan yang halal, akan membawaki kepada petunjuk. Atau kalau misalnya dia memakan makanan yang haram, maka juga membawaki kepada dia tersesatkan. Wa akilul harami wa syubhati wa in ata'a fa ta'atuhu ghairu maqbulatin li'anna Allah ta'ala yaqulu innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Orang-orang yang memakan makanan haram dan syubhat, orang-orang yang mengonsumsi makanan haram dan syubhat, meskipun ia taat, maka ketaatannya itu tidak dimakbulkan, tidak diterima. Kenapa? Karena Allah Ta'ala pernah berfirman di dalam Al-Quran, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang yang ingin bertakwa. Ya, jadi kalau misalnya memang seseorang tersebut pernah memakan makanan haram atau pernah memakan makanan syubhat, maka ya kok ngilang. Maka seseorang tersebut walaupun melakukan ketaatan, maka ketaatan tersebut tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, innama yataqabbalullahu minal muttaqin wallahu tayyibun la yuqbalu illa tayyib. Nah, jadi alasannya kenapa? Karena berdasarkan daripada ayat Quran tersebut, yang maksudnya yaitu Allah Ta'ala hanya menerima yang baik, tidak menerima yang buruk. Jadi Allah Ta'ala zat yang baik, jadi hanya menerima yang baik, tidak menerima yang buruk. Gimana? Bab apa? Ini bab tanawulul haram. Tanawulul haram. Kalau halaman 35. Oh, 35. Fa'amsik ya akhi antanawulil harami wujuban wa antawulil syubhati wara'an wa alaika bi talabil halali fa inna Hubud dunya. Bukan. 35. 35 hubud dunya di sini.
amal tanawulul harami wa syubhat. Hubud dunia di atas tuh. Udah lewat. Ya, terus. Wa alaika bi talabil halali fa in talabahu. Enggak bisa dibesarkan. Khotimah itu belum. Khotimah. Hah? Khotimah. 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 Nah, Khotimah itu udah penutup tuh. adunya ala salasi tobakotin itu. Sudah. Mana antum? Udah, ini kan wa amma tanawulil haram wa syubhat sekarang. Amma latif ya sawab hisab. Beda cetakan. Coba lah Adunya lihat mal'unah. yang tentang makanan Adunya haram mal'unah. dan syubhat. Man ahabba akhirah. Itu antum risalatul mudzakarah kan? Betul, mudzakarah. Ini soalnya yang Bang Rois lagi itu ya, lagi sibuk. Jadi gak bisa tampilin. Biasanya Bang Rois. Ya Dawud, masalah dunia wal akhirah ya. Ya pora. Bukan. Depan lagi coba. Setelah tulil amal. Turul amal. Beda cetak. Jadi kok beda di sini? Miskinun Ibnu Adam. Itu nggak ada tuh risalatul mudzakarah. Adam, mudzakarah. Yo. Baca. Udah jumpa. Tapi gak bisa di screenshot ini. Kenapa? Kenapa? Fa in talabahu faridatan ba'dal faridati fa idza dhafarat bihi fakul minhu qasdan wal ba's wa ilbas minhu qasdan wala tusraf fa innal halala la yahtamilu sarafa wa iyyaka wasyiba'a fa innahu minal halali mubdi'u kulli syarrin fa kaifa minal haram wa qad qala alaihi salatu wassalam ma mala'a ibnu adamin wa ausyarran min batnihi hasbu adami ibni adamin la qimatin yakmanu salbuhu wa in kana la mahalata fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafsihi wassalam. Bisa? Dah. Nih kitabnya ini bukan sih halaman berapa Pak di situ? Coba Halaman 35, Bu. Di sini. saya bentar tak bukain. Oh, sebelum khotimah ya. Wanemaya. Oh, udah. Nih, saya buka nih. Silahkan antum
memuatkah dirimu? Enggak. Nih kan, Ya, digedein biar sana. jangan capek. Baik. Bentar ya. Biar siapa namamu? Siti. Udah dirimu memuat. Silakan besarin sendiri. Antum memuat. Kamu gitu sih sama aku. Iya. Iya. Astagfirullah. Masalahnya aku juga nggak ngerti gimana bersama. Ya Allah ya Rabbi. Sabar tuh Pak, sabar. Sinyalnya enggak bisa. Semuanya bisa. Bisa itu Kak. Enggak bisa. Dah. Chat mana nih? Nah, Udah. Nah, oke. Blur kok. Kelihatan? Blur. Nampak kawan-kawan? Sinyal kalau blur berarti. Oke. Oleh karena itu, Anda harus benar-benar mencegah diri Anda dari penggunaan barang haram dan syubhat. Hendaknya pula Anda mencari barang yang halal, karena mencari sesuatu yang halal adalah kewajiban setelah hal-hal yang fardu. Jadi peringatan yang bahwasanya agar kita senantiasa menggunakan sesuatu yang halal. Kenapa? Karena sesuatu yang halal itu merupakan anjuran atau kewajiban setelah hal-hal yang fardu. Mencari sesuatu yang halal itu merupakan kewajiban setelah hal-hal yang fardu. Apabila Anda telah mendapatkannya, maka makanlah darinya sesuai kebutuhan. Pakailah pakaian yang halal sesuai kebutuhan. Jangan juga berfoya-foya dalam penggunanya, serta karena sesuatu yang dikategorikan halal bukanlah yang berfoya-foya. Jadi ketika memang kita sudah mendapatkan sesuatu yang halal, maka makanan yang kita dapatkan daripada sesuatu yang halal, maka makanlah sekedar kebutuhan. Pakaian yang kita dapatkan daripada sesuatu yang halal, pakailah sesuai kebutuhan, dan jangan pernah berfoya-foya karena penggunaannya yaitu sesuatu yang dikategorikan halal bukanlah yang berfoya-foya. Jadi jangan kita berfoya-foya dengan sesuatu yang memang sudah ada. Janganlah Anda makan terlalu kenyang, karena jika kekenyangan yang timbul dari barang halal akan menjadi sumber segala keburukan. Lalu bagaimana jika kekenyangan itu muncul daripada barang haram? Jadi wa iyyaka itu adalah takut olehmu, jauhi memakan makanan yang halal dalam keadaan terlalu kekenyangan. Karena sesuatu yang kenyang itu akan berdampak kepada keburukan. Dan wasbi' fa innahu minal halal mudiun kulli syarrin. Maka bagaimana jika memang sesuatu yang mengenyangkan tersebut daripada sesuatu yang haram? Maka Rasulullah SAW bersabda, tidaklah meskipun anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Jadi jangan sekali-kali kita memenuhi perut kita itu dengan hal-hal yang memang buruk. Apa yang buruk? Yaitu memenuhi perut kita atau mengenyangkan perut kita dengan sesuatu yang haram. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap yang dapat menegakkan posisinya. Jika hal itu tidak dapat dilakukan, maka mengurung untuk makanannya, mengurung untuk minumnya, dan mengurung untuk nafasnya. Jadi hasbi, memada seseorang tersebut memakan beberapa suap hanya untuk mampu berobodi, yaqmanu sulbih, yaitu menegakkan tulang punggungnya. Jadi tidak perlu sampai kekenyangan, sekedar memakan hanya untuk mampu beribadah, itulah yang memang dianjurkan.
Seandainya memang seseorang tersebut tidak mampu melakukannya, maka bagilah perut kepada tiga. Sepertiga daripada perut digunakan untuk makanan, sepertiga digunakan untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk nafasnya. Wallahu alam. Ada yang ingin ditambahkan? Silahkan kadang Ustadz Ibnu Ghazi. Ustadz Ibnu Ghazi, silahkan ditambahkan. Nggak nampak tuh. Atau ada yang ingin bertanya? Silahkan. Ya Allah, dua-dua. Mana nih orang? Kiban Pak Tengku, nah yang memang ingin tanya silahkan. Ada Ustadz Ibnu Ghazi yang akan menjawab nantinya insyaallah. Mbak Muhasabah, Mbak Aisyah, Mbak Nataza, Mbak Siti, Ibu, Bu Dosen. Lanjut, lanjut. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau parah Pak Soleh kalau sama saya ngegas suaranya, nggak ngerti lagi dah. Ada yang astagfirullahaladzim. Ada yang ingin ditanyakan, Bu? Lanjut sih kata aku mah. Lanjut, lanjut. Kak, kalau misalnya lanjut, kita lanjut ke kitab ini. Kita lanjut ke kitab fikih. Kajian fikih. Ini mana ketua? Ya Allah ya Rabbi. Semua pada hilang. Mbak Syah, ada yang ingin ditanyakan? Baterainya lemah di. Ya, satu. Saya tanya. Nah, silakan. Ya, silakan. Ini pertanyaan sebenarnya udah klasik sih. Pertanyaan sudah klasik ya. Jadi barusan kan menjelaskan tentang pertanyaan ini wa amma tanawulul haram wasyubhat ya kan. Ya. Ini bagaimana kan kita udah tahu tuh kalau haram itu nanti yad'u ilal maksiat ya kan. Lo nyata-nyatanya kayak misalkan apa namanya kayak PSK, LC kayak gitu kan. Nah itu kan udah jelas haramnya, udah jelas maksiatnya. Tapi ternyata tujuannya mereka itu baik, kayak misalkan untuk menyekolahkan anaknya, untuk kehidupan sehari-harinya, untuk memenuhi kehidupan. Nah itu maka gimana Pak hukumnya Pak? Itu ini. Seandainya memang ada dia kan kita siapa lagi terputus tuh? Dia kan kalau ya nggak masalah Bang Kris, naik Bang Kris. Turun semua. Anjay. Ya Allah ya Rabbi. Halakah kau sehat? Mana dirimu? Pak, kamu Pak yang disuruh jawab Pak. Karena kamu yang paling sehat di sini. Yuk, jawab yuk. Jadi kan. Bismillah. Jadi untuk hal tersebut ini dia. Seandainya dia kita kepada manusia ini kita kan ikhtiari. Oh nge-lag. Oke Mbak Nataza. Dia kan ikhtiari terhadap kita itu disuruh untuk mencari pekerjaan yang halal. Nah, jangan karena kebiasaan orang ini. Karena di sesuatu yang haram itu menghasilkan banyak uang. Jadi ya udah orang nggak cari lagi pekerjaan yang halal. Siapa bocil tuh?
Nah, jadi orang nggak cari lagi pekerjaan yang halal, melainkan ya udah cari terus yang haram. Kenapa? Karena contoh seperti LC atau kupu-kupu malam atau DJ. Nah, jadi itu merupakan sesuatu yang memang eh, memang dilarang. Nah, karena kalau misalnya memang itu terpenuhinya perut dengan sesuatu yang haram, maka seperti yang dikatakan tadi akan membawa kita kepada kemaksiatan. Jadi kalau misalnya memang kita ingin hidup kita dalam keadaan ketaatan kepada Allah, maka jagalah perutmu. Karena kan itu ada dalam hadis Rasulullah. Di sini aja ada dikatakan man akala halal ata'at jawaruh sya'a amba'a. Tingkatan memakan makanan yang halal aja mengajak jawareh atau anggota tubuh kepada ketaatan tergantung dianya apakah melakukan atau tidak. Nah, innallaha thayyib wa la yuqbalu illa thayyib. Oke Pak, mafhum. Lah ini berarti dari ibarat ini nih. Wa akalal haram wa syubhat wa in atau afa ta'atuhu ghairu maqbulah. Berarti kan ini bisa dijadikan dalil tuh dari yang barusan kan, dari pertanyaan barusan kan. Nah, berarti dia Mana? Hah? Yang mana? Ini loh, fakroh ini nih, fakroh ini loh. Fakroh ini kan akalal haram wa syubhat. Ya. Kalau toh misalkan dia menjadi orang taat, maka taatnya itu kan ghairu makbulah gitu kan. Li'anna Allah Ta'ala dalilnya ini, namanya taqabbalullahu minal muttaqin. Kayak gitu. Nah, bisa nggak kita katakan bahwa mereka itu termasuk orang yang munafik kayak gitu, Pak? Orang yang Lawannya munafik. dari mutakin itu apa sih? Ya, lawannya dari mutakin itu apa sih? Lawan daripada mutakin itu berarti orang tersebut tidak bertakwa. Apakah bisa dikatakan munafik? Ini kan gini, orang yang memakan akil ini kan isim fa'il. Jadi orang yang memakan makanan haram atau orang yang memakan makanan syubhat, maka ketaatannya itu walaupun orang tersebut melakukan taat, fa ta'atuhu ghairu maqbulah, tidak diterimakan. Kenapa? Karena li'anna Allah Ta'ala berkata innama yataqabbalullah minal muttaqin wallahu thayyib la yuqbalu illa thayyib. Nah, jelas? Jadi kalau misalnya memang dia mau makan makanan yang haram, walaupun dia taat, ketaatan itu tidak akan diterima oleh Allah. Jelas? Jadi ibaratnya sekedar atau dihukumi hanya sekedar tidak diterima kayak gitu ya. Tidak sampai diklaim bahwa dia termasuk orang yang munafik seperti itu ya. Kenapa dihukumi kepada orang munafik? Lah iya saya tanya. Ya. Kan di sini kan ibaratnya kan hanya ghairu makbulah. Karena saya lihat mutakinnya sini. Gitu loh. Ya. Jadi kan Anda masih heran juga kenapa dihukumi kepada munafik. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Perlu diingat kalau kita mati yang ditanya bukan soal makanan, makanlah selagi bisa. Kata haram dilarang, tapi dilarang bukan berarti dosa. Bagaimana Anda mempertanggungjawabkan dengan hal tersebut, Bang Arman? Wa ta'atu mimman haraman ya'kul. Naik Ustadz Asrori. Antum typing aja. Kalau misalnya dalam keadaan darurat, untuk mengkaji Al-Quran, apanya antum? Antum apanya? Ustadz, mungkin iyalah, kalau misalnya memang antum dikatakan munafik itu mukabalah daripada mutakin. Ya. Naik Ustadz Asrori.
Maujun apa artinya? Nah, itu di bawah ada dikatakan sama Ustaz Asrari. Itu dalam bait ya. Ya, itu dalam bait itu. Oh, siap, siap, siap. Itu apa artinya, Ustaz? Maujun. Wa ta'atu jadi mimman. Itu kan bait. Jadi kalau misalnya bait maka diartikan sebahagian daripada siman ya'kulu yang memakan ianya man akan yang haram dan bermula ketaatan. Itu kayak mana, Pak? Artikan ntar bait. Itu bait Ibnu Ruslan. Artikan bentar. Itu jawaban untuk Mbak itu Mbak itu udah jawaban kepada Mbak Siti. Ustadz Asrari itu kayak mana baitnya? Wa ta'atun mimman harama yaqulu mislul bina fauqa mauju ya yujalu. Gimana Anda masih heran dengan pertanyaan antum dengan pertanyaan Ibu Siti? Kenapa antum mengatakan itu orang munafik? Muncul kata munafik itu apa? Munafik itu did atau lawan kata dari muntakin itu sebenarnya Ustaz. Terus gini Ustaz, sebenarnya kalau ditarik ke makosid itu bisa nggak sih? Karena hifdun nafs kayak gitu loh. Hifdun Karena nafsi. kita udah tahu keharamannya, tapi ada Kan hifdun nafs. Gimana Ustaz? Jadi tetap diperbolehkan, tetap putus-putus. diperkan, tapi nanti hukum ini tetap pegawai rumah pula. Putus. Coba ulang sekali lagi. Halo. Oke. Halo. Masih putus Udah. nggak? Udah nggak? Nah, tetap oke. Tetap Putus kok. Ya Allah jaringannya. sumpah salah kalau saya gegas Ya guys. Allah jaringannya. Oke. Jaring Masih putus. enggak jaringan BPJS. Dah. Jadi kan di bawah ditulis yang bahwasanya orang yang memang memakan makanan yang haram maka ibarat kata orang yang membangun bangunan di atas ombak. Bisakah engkau membangun bangunan di atas ombak? Hah? Halo. Halo. Iya, Pak. Ah, Nih. jadi Jadi dikatakan kalau di sini kan hanya tertera ghairu makbulah kayak gitu kan. Kemudian ya, dia tergolong mutakin. Udah, itu udah selesai, Pak. Lah sekarang kalau misalkan kita tarik ke makosidus syariah. Di situ dengan alasan diperbolehkannya dengan alasan apa hifdun nafs kayak gitu. Kira-kira gimana? itu Tetap itu nggak ada diperbolehkan. kalau hibdun nafsi itu surah ketika seseorang tersebut dalam keadaan mudarat, Ibu. Contoh terdampar di hutan yang ada di situ babi. Maka yang dimakan hanya sekedar untuk mampu bertahan hidup. Tidak bisa memakan sampai dia kenyang. Itu nggak ada surah. Itu nggak ada surah untuk seseorang tersebut. Oh boleh ya udah makan aja. Nggak ada. Kenapa tidak diperbolehkan? Ya, karena masih ada kerjaan-kerjaan lain yang memang halal yang bisa dikerjakan. Itu orang hanya ambil jalan pintas. Hanya ambil jalan pintas kan bisa juga jualan. Jualan kan halal. Dia bisa jualan atau dia bisa lainnya. Kenapa harus dia menjadi LC? Karena itu yang pekerjaan mudah dan itu yang menghasilkan banyak uang. Pak Soleh, berarti masuk lagi. Tadi jenengan sebutkan jualan.
Kalau toh misalkan orang ini tidak punya uang buat modal, kemudian modalnya itu didapatkan dari dia bekerja dulu deh. Nah, bekerja yang paling mudah adalah bekerja seperti itu. Lalu setelah itu nanti dia jualan dengan modal dari hasil dia bekerja sebagai LC. Itu gimana? Itu berarti bercampur dengan sesuatu yang haram ya. Ya, Ya, kalau kalau bercampur kayak gitu gimana? Ini juga di sini kan belum dijelasin atau nanti di bawahnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun kayaknya juga nggak bakalan dibahas di situ. Kayaknya hanya surahnya aja. enggak, Kayak yang misalkan bawah itu udah lain lagi. Yang bawah itu udah lain lagi. Itu masalah ikhlas nanti ya. Nggih, gitu. Maksudnya Nggih. biar menambah aja, nambah wawasan kayak ya nggak apa-apa, misalkan jenengan jelasin aja kalau misalkan bercampur antara harta halal dan halal dan haram ketika bercampur itu bagaimana? Kayak gitu, Pak. Gimana Bang? Bang Kris, ada memang yang ingin ditambahkan, silahkan. Ustadz Asrori, silahkan. Nah, jadi kan, tapi kalau misalnya memang dia masih bisa berhutang, lebih bagus dia berhutang aja dulu. Untuk apa dia harus mencampurkan dengan sesuatu yang haram, yang sudah nyata-nyatanya haram. Jelas. Halo. Bu, Oke, Bang. Masuk. Lanjut aja, nah, lanjut. itulah selama misalnya memang masih ada kesempatan, masih ada peluang untuk dia mencari sesuatu yang halal, maka lebih bagus dia mencari sesuatu yang halal. Contoh apa? Berhutang atau lain sebagainya. Yang intinya jangan bercampur baur kepada dengan yang haram. Karena efeknya jangankan yang haram, yang syubhat aja tidak diterima. Ini versi tasawuf ya. Ingat, ini versi tasawuf itu ulama tasawuf mengatakan ghairu maqbulah, tidak diterima. Sehingga kenapa tidak diterima? Wallahu thayyib wa la yuqbalu illa thayyib. Allah itu merupakan zat yang baik, zat yang elok. Jadi Allah Ta'ala hanya menerima yang elok. Ya, gitu. Bisa dimengerti? Mafhum. Ntar kita cari lagi kan. Ntar kita Oke. cari. Kalau misalnya memang bercampur dengan sesuatu yang sesuatu yang haram, bagaimana? Apakah masih berlaku hal ini Ya kayaknya ghairu maqbulah? Ya, karena Waalaikumsalam warahmatullah. Tidak masalah. Karena kalau seandainya memang dikatakan hal yang sama, ganjarannya sama, maka seseorang tersebut ghairu maqbulah juga ketika memang bercampur dengan yang halal. Dengan yang haram. Makanya kalau misalnya memang karena masih banyak kesempatan atau masih banyak peluang agar seseorang tersebut siapa nih? Coba ya saya buka di tafsirnya ya, barangkali ada. Al-Maidah ya. Tafsir. Ya, Al-Maidah. Maidah. Maidah. Ayat berapa? 25 tadi. Ayat berapa, Pak? Ya, 25. Gimana Ustadz Nawawi? Ada ingin ditanggapi? Silahkan. Baru datang ini Ustadz. Ya, Nyimak aja dulu. ditanyakan seandainya memang ini kan kalau dikatakan di sini akilul haram wa syubhat wa in ata'a fa ta'atuhu ghairu maqbulah.
orang yang memakan makanan haram dan halal atau syubhat, sekalipun dia taat kepada Allah, maka ketaatan tersebut ghairu maqbulah, tidak akan diterima. Kenapa? Karena firman Allah, innama yataqabbalullah minal muttaqin wallahu thayyib la yuqbalu illa thayyib. Allah merupakan zat yang bagus sehingga tidak menerima sesuatu yang tidak bagus. Ditanyakan, jadi seandainya memang ada pekerjaan, dia nggak ada uang, nggak ada dana lah. Nah, yang ada dia dulunya mantan pelacur atau mantan LC. Uang itu yang digunakan untuk dijadikan sebagai modal dalam berjualan. Apakah seseorang tersebut ghairu makbulah pula atau bagaimana? Iya, ini kan nyerempet ini subhat ya, Waalaikumsalam kajian warahmatullahi tasawuf. Jadi ini Ustadz Al-Ayyubi, mungkin saya cuma menanggapi fikih saja ya, karena bukan makomnya lah kalau tasawuf saya itu. Kalau dasarnya Gimana? memang jadi kan Ya, kalau semisal anggap saja biduan itu kan penyanyi iya. perempuan itu kan kalau secara hukum fikih ketika statusnya dia menjadi biduan itu kan kalau dalam Ustaz hadis Khalifah. itu kan sudah dilarang oleh syariat ya. Sudah dilarang. Ya. Lah, adapun gajian dari yang yang nanggap tadi itu kan otomatis kan biduan itu kan disewa tujuannya untuk dibayar. Lah di sini fuqaha itu beda pendapat. Ada yang mengatakan itu tetap halal. Ada yang mengatakan Waalaikumsalam. ada yang mengatakan haram. Itu Ya. kalau fikihnya. Tinggal nanti urusan syubhat itu nanti. Itu Bagaimana menurut antum Ustaz Khalifah? Seandainya memang bercampur antara sesuatu yang haram, jadi dia mantan LC. Ini bukan orang yang bertanya ya, mantan LC, jangan salah tanggap. Jadi seseorang tersebut mantan LC, dia ada uang itu digunakan untuk dia berjualan, membuka dagangan. Jadi daripada modal itu, modal LC. Karena kalau misalnya di dalam kitab itu tadinya dikatakan itu ghairu makbulah, orang yang memakan makanan haram atau makan makanan syubhat ghairu makbulah. Kenapa demikian? Allahu tayyib la yuqbalu illa tayyib. Allah merupakan zat yang elok. Jadi Allah Ta'ala hanya menerima sesuatu yang elok. Nah, jadi kalau misalnya memang dia ada dana atau ada penghasilan, tetapi penghasilan tersebut atau modal tersebut dari LC tadi, apakah seseorang tersebut ghairu makbulah pula atau bagaimana? Ya, ghairu makbulah. Innallaha jamil wa yuhibbul jamil. Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang bersih. Nah, jadi kalau misalnya memang dia cuma ada itu, kalau halnya sudah seperti itu, syubhat. Memang tidak diterima itu, karena al-aslu fi syai' fi asaluhu kan. Asal daripada sesuatu itu pada asalnya. Enak. Jadi gitu. Gimana Bu Siti, bisa diterima? Berarti tetap nggak bisa ya Pak ya, tetap dikatakan ghairu makbulah ya. Ya, ini anak sedang bersama tamu, nanti anak sambung lagi. Syukran. Cuma Ustadz Al-Ayyubi itu janggalnya kan itu dalam hadis hadis di Arba'in Nawawi itu kan ada itu ya. Itu kan bahasanya haram. Jadi yang ghairu makbulah itu kan kayak menunjukkan kepada haram, bukan ranahnya kepada uang subhatnya itu loh. Kalau di akhir hadisnya kan kayak gitu di Arba'in itu. Coba nanti saya lihat syarahnya ya. Oke. Gitu yang udah ada. Ntar kita lihat kembali
Kita renungi kembali maksud daripada hal tersebut. Oke? Bisa diterima? Oke, diterima dengan syarat berarti ya. Ntar antu ente tagihannya mana? Allah. Lo ya iya dong. Kita masih ada kajian nih besok lagi. Kita ketemu lagi Pak Soleh. Oke, oke, oke. Lanjut dulu. Terima kasih atas jawabannya Pak Oke, Soleh, buka teman-teman yang lain. buka kajian fikih. Memang kalau misalnya memang nggak ada ibu ini, nggak ada itu. Antum ada kitab itu Ustaz Nawawi, ada kitab Safinatun Najah? Nggak punya, adanya Sulamu Taufik itu Mirqatus Suud sama Nihayatul Zen I Ana ya. Oh. Di rumah semua. Haram, ulibal Oke. haram. Iya betul, itu betul. Ya, Cuman ini kan misalnya dia mantan LC, dia nggak ada yang lain, cuma itu yang ada. Bagaimana? Itu yang ditanyakan. saya pernah baca Ustaz di bab ijaroh itu. Bab ijaroh kan saya kan memang saya kan sebenarnya muamalah, fikih muamalah itu. Jadi di antara LC ataupun biduan itu kan memang nggak boleh, maksudnya haram kan. Dalam bekerja itu kan kalau versinya syariat itu kan haram. Cuma ketika dia nyewa, berarti kan LC diundang kemudian dia mendapatkan gaji. Gajinya ini statusnya yang diterima oleh LC ini ikhtilaf. Artinya ulama fikih memang khilaf, mengatakan ada yang bilang haram, ada yang bilang halal. Dibilang haram itu karena berawal dari pekerjaan yang haram itu, Ustaz. Ya. Iya kan? Dibilang haram itu karena berawal dari pekerjaannya itu memang aslunya sudah haram gitu loh. Sehingga akhirnya merujuk kepada ijaroh yang fasidah juga. Terus terkait masalah itu kan nanti bisa diikutkan pada pada kaidah mungkin at-tabi' lit-tabi' itu kan. La ijadata ma'a al-halal wal haram gulibal haram itu juga ada contohnya itu dalam Irsadul Ibad itu ketika Imam Abu Hanifah menyuruh pembantunya untuk menjualkan 70 kain, tapi dari kain baju ada kan ya? Ada. Ya. Ada yang satu terdapat aib kan? Ya, betul. Itu kan pembantunya Bisri kalau nggak salah. Karena emang beliau lupa akan pesan tersebut sehingga ketika emang kembalinya Abu Hanifah dari sholat beliau ditanyakan siapa yang menjualnya, siapa yang membelinya dan kenapa engkau menjual dengan harga yang sama padahal di situ terdapat aib. Akhirnya kan itu kan disodakokan semua itu. Karena beliau memang memegang konsep itu jatama al halal wal haram gulibal haram. Sekalipun dalam pandangan kita ya mungkin subhat kan itu. Masih bagian dari subhat, soalnya kan kadarnya kan dilihat banyak halalnya kan. Bentar dulu bentar. Ustadz Al-Ayubi buat emoji lain, layang-layang biskuit tuh. Nggak masalah, biar orang kepengen. Dah, Bu Siti, kita lanjut dengan kajian fikih ya. Lanjut. Yes, lanjut. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi arkanis saumi. Jadi fasal yang selanjutnya terkait masalah rukun-rukun puasa. Arkanuhu salah satu asya'a. Jadi rukun-rukun puasa ada 3 perkara. Yang pertama yaitu niatul lailan likulli yaumin fil fardi. Niat malam hari setiap hari fil fardi pada puasa fardu. Yang kedua yaitu
wa tarku muftirin, dan meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa. Zakiran mukhtaran ghaira jahilin ma'dzurin. Itu bagaimana Ustaz Naomi? Zakiran tuh? Ini bagaimana nih? Pripun Ustaz? Hah? Niku kitab napa niku? Kitab Safinatun aja. Oh, kalau nggak dengerin tadi, maaf. Ada anak itu. Oh. Inilah, jadi kan rukun-rukun puasa ada 3. Yang pertama yaitu niat malam hari bagi tiap-tiap hari pada fardu. Dan yang kedua yaitu tarakul muftir, meninggalkan segala yang membatalkan puasa. Nah, cuman ini pening. Zakiran mukhtaran ghaira jahilin ma'dzurin. Dakiron mukhtaron gitu ya? Ya. Iya, memang ada unsur kesengajaan gitu. Pertama dakir, dia tidak posisi tidak lupa, terus mukhtar tidak ada ya nggak Ya. nggak maksudnya nggak lupa Ustadz, nggak. Meninggalkan segala yang membatalkan puasa. Dakiran, dia teringat, lagi dia tidak terpaksa, lagi dia tidak bodoh, lagi dia tidak dalam keadaan odor. Ya, gitu dia. Dan yang terakhir yaitu soim, ada orang puasa. Karena kalau misalnya memang ada orang puasa, bagaimana dihukumi kepada rukun. Oke. Udah. Jadi fasal yang selanjutnya terkait masalah rukun-rukun puasa. Yang mana rukun puasa ada 3. Yang pertama yaitu niatul lailan likulli yaumin fil fardi. Niat pada malam hari bagi tiap-tiap fardu. Cuman ini di dalam kitab ini dinyatakan sebagai niat malam hari ini merupakan rukun. Tetapi kalau misalnya kita melihat di dalam kitab Nufahat, maka dikatakan niatul laili itu merupakan syarat daripada syarat sah puasa. Wa innan niyata minal laili syartun fi shaumi Ramadan. Itu di dalam kitab Nufahat, digolongkan kepada syarat, bukan digolongkan kepada rukun. Yang kedua yaitu seseorang tersebut meninggalkan segala yang membatalkan puasa, contoh makan dan minum atau lain sebagainya. Intinya ya memang membatalkan puasa. Tapi kalau misalnya memang dia dalam keadaan lupa, maka bagaimana? Itu tidak dipermasalahkan, tidak menjadi mudarat atau tidak terbuka puasa seorang tersebut. Kenapa? Karena dalam keadaan lupa. Tapi kalau misalnya dia sengaja zakiran, maka seseorang tersebut itu batal puasa. Mukhtaran, lagi dalam keadaan tidak terpaksa. Nah, jadi dia bukan dipaksa oleh orang lain untuk makan. Tapi kalau misalnya memang dipaksa oleh orang lain untuk makan dan dia tidak mampu untuk menegah daripada paksaan tersebut, maka terbuka puasa. Enggak terbuka puasa. Tapi kalau misalnya memang dia mampu, contoh anak kecil yang memang todong pistol, sedangkan dia orang yang besar, makan. Kalau nggak makan aku tembak. Sedangkan dia mampu untuk melawan. Nah, itu tidak dikategorikan kepada orang yang terpaksa, tetapi mukrahun, tetapi itu orang yang mukhtar. Ustadz nak tanya pasal ganti puasa untuk yang bersalin. Ana nggak paham pertanyaannya. On mic aja, Mbak. On mic aja. Ustaz. Kan kalau dia orang Assalamualaikum warahmatullahi. nggak diwajibkan berpuasa itu. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya pasal yang bersalin, kalau ganti puasa tu dia cuti bersalin tu sebulan masa waktu Ramadan. Lepas tu dia nak ganti sampai Ramadan tahun depan tu.
Kalau tak habis dia kena bayar fidyah Ya, Hmm. iya. Kan Jika emang nggak kena habis, bayar fidyah. dia harus bayar fidyah. Kena bayar fidyah Gimana? dengan gantilah. Iya, Ah. dia wajib membayar fidyah dan wajib untuk mengqadanya. Kalau misal kata kalau tak habis lah. Kalau dia habis tak payah Iya. fidyah ganti saja. Ya, kalau gini, berarti tinjauannya seandainya memang seseorang tersebut dia meninggalkan puasa. Ketika seseorang tersebut meninggalkan puasa dan belum sampai kepada puasa selanjutnya, maka terhadap dia hanya diberatkan untuk membayar fidyah. Untuk mengganti puasa qadha. Tapi seandainya Tapi- memang seandainya seseorang tersebut ini sudah berganti tahun, artian udah masuk kepada puasa yang selanjutnya, maka dia harus membayar fidyah dan qadha. Selagi dia menyusu, selagi itulah dia bayar fidyah. Menyusu. Dia niat dari itu gini. Kalau misalnya untuk masalah itu harus ditanyakan. Dia meninggalkan puasa itu karena apa? Seandainya dia meninggalkan puasa karena mengkhawatirkan dirinya, maka dia tidak dibebankan membayar fidyah. Seandainya dia meninggalkan puasa dikarenakan mengkhawatirkan anaknya, dia wajib bayar fidyah. Paham? 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 Bahasa Paham? Indo? Paham bahasa Indonesia. Saya Indonesia. Saya Malaysia tapi boleh cakap Jawa. Sikit-sikit. Okay. Terima kasih Ustaz Ya. Itulah dia. Jadi yang mana kalau misalnya emang itu 3 rukun tersebut itu menjadi rukun dalam berpuasa. Seandainya memang seorang tersebut tidak berpuasa atau tidak terpenuhi rukun-rukun ini, maka tidak sahlah puasanya. Silakan Ustaz Nawawi, kadang ada yang ziyadah surah. Sama Ustaz, kayak gitu semua kalau cuma mungkin yang yang perlu dipahami kan, bayar fidyah itu bukan berarti menggugurkan kewajiban qadha, itu saja sebenarnya. Ya. Oke. Tapi kan Ustaz, ana yang heran. Kenapa di sini dikategorikan ke dalam rukun, sedangkan di nufahat dikategorikan kepada syarat? Nufahat usul fiqh. Sedangkan ini kan fikih. Kenapa di dalam fikih dikategorikan kepada rukun? Ini bukan fikih umum. Dalam safinah lah kita lihat. Karena kalau misalnya dalam yanah dikategorikan kepada syarat. Di dalam nufahat dikategorikan kepada syarat. Padahal syarat itu merupakan hukum wad'i. Hukum wad'i itu letaknya itu kalau seandainya hukum wad'i tersebut tidak ada, maka tidak tembus daripada puasa seorang tersebut. Kalau misalnya tidak mencukupi rukun, maka dia kan harus tidak sah puasanya. Misalnya di tengah-tengah puasa dia fakir rukun, kan secara otomatis dia pertamanya dia nggak puasa saat dia nggak puasa pertamanya, dan setelah itu dia fakir rukun, sehingga ketika fakir rukun itulah membawaki kepada tidak lagi dikategorikan sebagai puasa. Tapi kalau misalnya memang syarat, tidak hasil syarat, maka tidak hasil masyrut. Waktu tidak hasil masyrut, maka tidak hasil hukum. Kenapa berbeda? Ada yang mengategorikan itu rukun, ada yang mengkategorikan itu syarat. Silakan Ustaz Nawawi. Kok ke saya ini? Ya, ini pertanyaan Nana. Itu Yai Krismos itu. Kriskom. Moga Yai. Krismos. Gantian Yai. Ivan, Ustadz Adi Chandra, silahkan menjawab. Ya, gantian Yai. Enggak, ini bukan membantuin Nana, tetapi bantu menjawab dari pertanyaan Nana. Iya, di sebagian redaksi lain itu kan
banyak yang mengucapkan bahwa niat itu merupakan syarat ya. Ya, Sementara di redaksi Safina itu kan rukun ya. ya. Nah, kenapa dikategorikan kepada rukun? Mestinya kan kalau kalau mengikuti hukum dasar itu kan namanya syarat itu kan memang pekerjaan yang memang di luar ibadah gitu. Kayak sholat itu kan berarti syaratnya apaan? Ya, Saya enggak tahu Ustadz Al-Ayyubi kurang begitu mendalami usul saya. kalau kalau misalnya bagian tasawuf, ana kurang. Ini mungkin ada yang itu. Karena Itu Bang waktu Ustadz Adi dikatakan itu. dikasih Ustadz Adi itu enggak ada beliau. Dikatakan di dalam kitab Kasyifatus Saja, arkanuhu ay saumi faradan kana au naflan, salah satu asya'a. Kalau Zayadi hadza huwa masyhur. Jadi pendapat daripada Syekh Zayadi yang bahwasanya itu merupakan pendapat yang masyhur. Jadi kalau misalnya pendapat yang masyhur kan pendapat yang kuat juga. Wajah ala hafil anwar arba'atan. Jadi Syekh Az-Zayadi menambahkan di dalam kitab Al-Anwar itu bukan 3 tetapi 4. Apa yang keempat yaitu qabiliyatul waqti lisaumi. Qabiliyah itu apa? Menerima, mengetahui. Ya, menerima waktu bagi orang yang puasa. Artinya berarti orang tersebut memang berpuasa pada waktu yang jelas, waktu yang sudah tertentu kan, bukan waktu yang memang masih terjadi keraguan, ya kan? Cuma nggak dibilang kenapa dikategorikan ke dalam rukun, padahal ketika memang kita melihat definisi daripada hukum wadai, yaitu hukum yang mana hukum tersebut dia sebelum hukum wadai merupakan hukum yang tembus ketika memang adanya hukum tersebut. Coba saya cari. Bukan yang salah, Ustadz Ibnu Hasani naik aja. Oh itu, ya pakarnya itu. Naik Ustadz Ibnu Hasani. Ustadz Ibnu Hasani naik. Kemana tuh? Karena dalam redaksi semisal redaksi apa namanya? Di Ini redaksi. Jadi kan sorry ya Ustaz Nawi. Jadi di dalam kitab Safinatun Najah dikatakan faslun fi arkanis saumi arkanuhu salah satu asya'a. Yang pertama niyatun lailan likulli yaumin fil fardi. Itu di dalam Safinah. Sedangkan di dalam kitab An-Nufahat dikatakan wa innan niyata minal laili syaratun fi saumi ramadhana. Syaratun digolongkan kepada syarat. Syarat. Oh itu. Saya kira suruh tuh saumi gitu. Paham. Itu nih Ustaz maksudnya. Kenapa? Yang Nih. Di dalamnya itu sarahnya siapa? Safina kah? Oh, Safina. Kalau misalnya memang Safina, itu boten yang mengatakan syarat itu bahasanya apa? Coba. Oh, itu dalam Nufahat. Dikatakan di dalam Nufahat wa innan niyata minal laili syartun fi shaumi. Wa innan niyata minal laili. Ya. Dan bahwasanya niat daripada malam itu merupakan syarat pada puasa Ramadan.
Ya, ini kok Ibnu Hasan ini. Ya, gitu Ustaz Ibnu Hasani. Ya, memang matan yang udah Ana bacakan. Tuh Tapi yang bahasanya tuh. kan bukan bahasanya itu kan bukan surutu saumi, misalkan surutu saumi diantaranya adalah niatkan, bahasanya bukan seperti itu. Jadi kalau yang saya pahami dari redaksi yang dibacakan itu kan terkait masalah niatnya. Jadi niat itu masih tetap dijadikan sebagai rukun, paham saya gitu. Cuma menjatuhkan niat di malam hari itu merupakan syarat. Artinya kalau semisal orang itu tidak niat di malam hari ya tidak sah gitu loh puasanya. Paham saya gitu, Ustaz. Hmm. Tidak niat di malam hari tidak sah kan? Ya, tidak niat di malam hari itu tidak sah. Karena menjatuhkan Tidak. niat di malam hari itu menjadi syarat. Tapi tetap ini niat masih bagian dari arkanus siyam. Paham saya gitu, paham saya. Makanya kan kalau dalam redaksi lain itu wa farduhu ay arkanu saumi isnani. Al awal niyatun lailan likulli yaumin. Jadi likulli yaumin itu kan berarti setiap hari dalam jangka 30 Ya, hari. gini. Kalau misalnya emang kayak itu Ustaz bilang, maka yang tadi kan rukun. Dikategorikan rukun dalam puasa. Rukun puasa berarti kalau dalam puasa memang ada perbedaan pandangan Ustaz. Oh, Enak guys, ketemu itu. Cuman kan perbedaan pendapat tersebut kenapa menghukumi kepada rukun? Itu Ustaz. Berarti kalau misalnya memang fasid rukun kan berarti menunjuki kepada fasid. Seandainya memang seseorang tersebut tidak mencakupi, tidak memenuhi daripada rukun-rukun yang sudah. Jadi kan berarti kemungkinan seseorang tersebut itu tidak di ketika itu batal puasanya. Karena memang tidak tidak memenuhi daripada rukun. Tapi kalau misalnya memang syarat, seandainya dari pertama tidak hasil syarat, maka tidak hasil masyrut. Jawaban kasusnya sama seperti haji. Sama-sama pasti ada alasan antara ulama Syafi'i. Iya. Sulit soalnya kalau sudah membahas khilaf ini ya sama benernya soalnya. Ini Mas Yus kan masalah rukun puasa. Karena di dalam kitab Safinah dikatakan rukun puasa itu niat pada malam hari. Itu rukun dalam Safinah. Tetapi di dalam kitab Nufahat, dalam usul dikatakan itu merupakan syarat. Nah, syarat innan niyata minal laili syartun fi shaumi Ramadan. Bab apa ini? Ya, bab puasa. Bab terkait masalah rukun-rukun puasa. Nah, kenapa berbeda? Kenapa ada yang mengatakan rukun, ada yang mengatakan syarat? Karena kalau misalnya memang syarat, dia kan seperti yang tadi Ana katakan, itu tidak akan hasil hukum seandainya memang tidak berakhir syarat. Tapi kalau misalnya rukun, kapan terfasidnya rukun? Maka di situ baru runtuh daripada perbuatan tersebut atau daripada af'al mukallaf tersebut. Soalnya kan kalau melihat dari definisi syarat sendiri itu kan apa ya?
sesuatu yang memang di luar pekerjaan. Jatuhnya niat itu kan bukan di dalam puasa, tapi puasa belum dilakukan gitu loh Ustaz. Oh, siap Mas Yus. Iya, kalau Ditunggu kalau Mas Yus. nah itu niat 1 bulan Ustaz, kalau terlupakan nak niat malam itu macam mana? Makanya kan siapa ini orang Malaysia gitu. Kalau dalam kalau Kalau dalam dalam mazhab urusan Syafi'i tidak dibenarkan. ya, kalau madhab Syafi'i memang nggak dibenarkan, cuma memang di Walaupun ada awal mutabil. ya awal puasa itu nanti kita diniati ini buat antisipasi sebetulnya. Di awal puasa Ya. itu kita diniati lintas madhab niat puasa selama 1 bulan. Jadi misalkan suatu saat lupa itu ya dihukum misah gitu loh. Sekalipun masih tetap tiap hari harus niat. Naik aja dulu Bang Chris Com. Sembari menunggu. Namun perlu dicek Ustaz di kitab fikih apakah ada dalam Syafi'iyah yang mengatakan niat puasa itu masuk syarat. Iya, soalnya ya. Benar kata Karena Ibnu itu, Mas Ibnu Nih paket Iya. nih. Hasani itu. Aduh di mana mah? Kalau misalnya memang seandainya berbeda bagaimana Ustaz? Seandainya karena kan gini Ustaz. Usul kan lebih dulu ada usul baru ada fikih kan? Atau terbalik? Gimana Ustaz Nawawi? Awal usul atau awal fikih? Awal usul Ya, kan? awal usul, soalnya kan mentahan usul itu. Nah, jadi kan kalau misalnya memang di dalam usul dikatakan itu merupakan syarat, kenapa ulama fikih mengatakan itu rukun? Usul dulu ya. Karena aslu ya. Ini yang pakar usul fik ini siapa ini? Saya nggak terlalu mendalami kalau usul fik. Usaha nih itu orangnya. Saya enak matengannya aja lah. Itu Ustadz Ade itu coba. Gimana Ustadz Ade? Gimana Ustaz Adi? Jangan diam-diam woi. Ustaz Adi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa pembahasannya Ustadz? Irane baru apa pembahasannya? Pendapat rajih dari 3 mazhab selain Syafi'iyah memang mengatakan niat itu masuk syarat bukan rukun. Ini, jadi kan Kalau di permasalahannya. mazhab Syafi'i niat itu kan rukun kan? Ya, Ah, tapi Terus? kenapa di dalam usul fiqh dikatakan niat itu syarat? oh di kita usul. Ya, bejo dah pegah ba nufahat mentang. Pejatuh niat kan, bukan menjatuhkan niat di malam hari yang menjadi syarat kan? Niatul lailan fi li kulli yaumin fil fardi. Itu rukun puasa. Ini didasarkan dalam Safinatun Najah. Kalau misalnya memang di dalam kitab
Nufahat disebutkan innan niyata minal laili syartun fis saumi Ramadan. Nggak tahu. Allah Rabbi. Oh. Ya, itu perbedaan ijtihad saja itu. Mungkin lagi hanya Ustaz siapa? Ustaz Saleh. Mungkin supaya jangan membayang bahwa boleh menjatuhkan niat itu di siang hari. Sehingga dijatuhkan bahwa yang sebagai syarat daripada niat puasa. Kalau misalnya emang dikatakan begitu, itu syarat. Kenapa di dalam fikih dikatakan itu rukun? Itulah namanya perbedaan fil ijtihad, Ustaz. Karena usul itu adillah lil mujtahid la lil awam. Dengan Cuman kasar. yang menjadikan perbedaan itu di mana, Ustaz? Begini mungkin Ustadz, ini mungkin ya, mungkin dikoreksi lagi nanti. Karena kalau kita masukkan definisi niat itu kepada rukun, yakni kalau dalam rukun kan dalam ibadah, dalam puasa, yakni ketika qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi, maka untuk menjatuhkan niat puasa ini berat untuk memeliharanya. Kita harus melihat itu ketika fajar itu terbit. Ini untuk menjatuhkan niat di posisi itu mungkin susah, sehingga diijtihadkan bahwa syarat menjatuhkan niat itu boleh di malam hari. Supaya tidak membayang boleh menjatuhkan niat itu di siang hari. Untuk menjatuhkan niat pas di terbit fajar itu ini susah mungkin. Sehingga berbeda. Ada yang mengatakan begini, bahwa niat itu syaratnya itu wajib dijatuhkan di malam hari. Karena kalau langsung diibaratkan Ustadz, diibaratkan niat itu rukun, seperti definisi di fikih rukun qasdu syai'in muqtarinin bi fi'lihi, bahwa niat itu kan begitu. Ketika dikatakan rukun, nanti seolah-olah membayang harus di terbit fajar kita menjatuhkan niat. Mungkin begitu Ustadz. Kan kalau rukun. Kalau dimutlakkan bahwa niat itu rukun puasa, ketika dibilang begitu, membayang harus menjatuhkan niat ketika terbit fajar. Karena kan definisi niat itu qasdu syai'in muqtarinin bi fi'lihi, kan begitu. Sehingga dikatakan karena ini sulit untuk dipelihara, maka boleh menjatuhkan niat atau syarat menjatuhkan niat itu di malam hari. Menjatuhkan niat di malam hari itu menjadi syarat daripada sahnya niat, begitu. Kalau itu kan definisi daripada niat sendiri, qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li, itu tidak terkait dengan apakah itu syarat atau rukun, terlepas dari demikian. Karena mafhum daripada daripada niat yaitu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li. Silakan Ustaz Ibnu Hasani. Assalamualaikum Ustaz Ibnu Hasani. Assalamualaikum. Mungkin hanya sebentar Ustaz. Jadi begini, usul fikih itu kan adillah lima arifatil ahkam minal Quran wal hadis, dan ini lil mujtahid. Dan madzhabul arba'ah di situ memang mempunyai usul-usul yang di situ mempunyai istilah yang berbeda. Lah sehingga akan menghasilkan nanti hasil yang juga berbeda.
Makanya kalau usul di sini kan bukan ranah pembahasan kita. Ya kalau dari madhab Syafi'iyah memang mengatakan rukun, ya wes rukun. Dari madhab madhabul arba'ah yang 3 sisanya itu pendapat yang roji mengatakan syarat. Nah ini hasil ijtihad sudah. Yang di situ disimpulkan dalam usul fikih. Seperti itu. Artinya tidak bisa kita kaji. Karena memang seperti itu sudah. Sama halnya contoh. Nah ini kan dalam Al-Quran mengatakan aula mastum di situ kan menyentuh. Ya. Ini tapi masih berbeda hasil ijtihadnya. Dari madhab Hanafi justru aula mastum di situ bukan menyentuh, tapi aujamaktum, memakai takwil dari Imam Ibnu Abbas, sahabat Abdullah bin Abbas. Nah, sehingga usul fikih ini memang adillatul ahkam tapi lil mujtahid. Makanya kalau di bahsul masail ketika kita pakai ranah usul itu tidak bisa. Ditolak gitu. Langsung ditolak. Jangankan usul, pakai kaidah saja kan ada usul fikih, ada kaidah fikih. Ini kan berbeda. Ya. Jadi usul dulu, setelah usul menghasilkan fikih, setelah fikih di situ ada kaidah fikih. Kalau kaidah fikih di situ tidak dilandaskan dengan fikih, itu tidak bisa. Jadi kalau saya pribadi menyikapi hal ini ya memang ranah khilafiyah hasil ijtihad para ulama dan kita tidak bisa ikut campur dalam hal ini. Ya enggak gini Ustaz, itu cuma kan ini yang menjadi pertanyaannya. Kenapa ada yang membedakan demikian? Padahal seandainya memang kita telusuri daripada mendalamnya, kalau syarat itu tidak akan pernah hasil hukum jika memang tidak memenuhi syarat, betul? Di mana? Tapi di mana Sat? Di mana yang tadi? Kalau misalnya syarat kan tidak akan hasil masyrut seandainya memang belum komplit syarat, ya kan? Betul. Kalau misalnya rukun, perbuatan tersebut itu kapan fasidnya rukun, maka di situ baru batil syarat. Jadi baru batil af'al. Kan jamiknya sama itu Ustaz. Intinya Ya. kalau sama-sama tidak terpenuhi wes selesai, tidak sah itu fi'ilnya. Ya, cuma kan kenapa walaupun pertemuannya atau titik temunya sama, tetapi dari segi tinjauan pertama ya, yaitu yang pertama seandainya memang tidak hasil syarat maka tidak akan hasil masyrut, itu dari pertama sebelum dilakukan yang namanya perbuatan. Sedangkan kalau misalnya memang rukun itu sudah dalam perbuatan. Nah, kejadiannya yang berbeda. Ya memang seperti itu Ustaz. Namanya sudah beda nama, otomatis beda ta'rif. Ya. Artinya kalau misalkan syarat yaitu tentunya masih belum dikatakan fi'lu, dan kan sebelumnya kalau rukun itu sudah iltibas. Ya. Seperti itu cuman ya kalau misalkan versi Syafi'iyah syarat itu sudah iltibas, tapi versi madzhab yang 3 itu tidak iltibas. Karena begini Ustaz, di dalam kaidah usul fikih memang madzhabul arba'ah di sini memang mempunyai kaidah-kaidah yang berbeda. Misalkan sadun lidzara'i, mazhab Hanafi, Maliki dan juga Syafi'i ini juga berbeda dalam hal ini. Seperti itu. Juga di dalam masalah maf'um muwafaqah. Ini antara Hanafi dan Syafi'i juga berbeda dalam kaidah fikihnya. Lah sehingga dengan perbedaan ini menghasilkan hukum yang berbeda. Seandainya di situ sama semuanya, otomatis akan melahirkan hukum yang sama baina madzahibil arba'ah. Seperti itu. Cuma kan lahirnya hukum itu daripada usul fiqh juga Ustaz kan? Karena kan kecuali kalau misalnya yang usul itu dalil-dalil yang masih ijmal, ya kan? Kalau misalnya emang dalil yang sudah tafsil, maka itu kan sorry Mbak Mariati. Jadi kalau misalnya emang dalil yang sudah tafsil, maka itu kan nggak dikategorikan kepada usul fiqh.
Ya kan? Benar Ustaz? Saya ada satu yang agak menjanggal, Usul fiqh. Ustaz Ibnu, Al-Ayyubi, Ustaz Saleh begini. Bahwa dikatakan sama aja, hai. sama Ustaz Nawawi ya, Ustaz Nawawi, bahwa dikatakan begini, bahwa niat itu kan bahagian daripada rukun puasa ya, Ustaz kan? Ya. Ya. Tetapi begini, kenapa di apa tadi itu di kitab Nufahat ya, bahwa menjatuhkan niat di malam hari itu syarat daripada syarat menjadi syarat ya Ustaz Saleh. Ya, ya. Begini mungkin begini Ustaz Saleh, kenapa di kitab Nufahat dikatakan begitu? Karena kalau tidak dikatakan menjatuhkan niat di malam hari itu menjadi syarat, nanti membayang seakan-akan wajib niat itu ketika terbit fajar, Ustaz Saleh. Begitu. Karena kan ta'rif niat itu qasdu syai'in muqtarinin bi fi'lihi. Sedangkan maksud kita mulai berpuasa itu kan ketika terbit fajar. Begitu, Ustaz. Membayang saya begitu, sehingga karena sulit memeliharanya, sehingga boleh menjatuhkan niat itu di malam hari, menjadi syarat menjatuhkan niat di malam hari. Tidak boleh menjatuhkan niat sesudah terbit fajar. Apa betul begitu Ustaz? Ustaz yang lain. Gimana Ustaz Ibnu Hasan nih? Makanya Monggo Ustaz Ibnu. kami sampaikan tadi perihal mengenai masalah penamaan. Ini kan ada sisi jami, ada sisi mani kan seperti itu ya Ustaz ya. Sisi jami gimana? Sisi maniknya, maniknya di situ adalah di dalam perbedaan mengenai masalah penamaan ataupun tasmiyahnya. Kedua, sisi jaminya di situ adalah keduanya sama-sama harus dilakukan, harus terpenuhi. Ini sisi jaminya. Lah, terkesan dari apa-apa yang kita bahas, seakan-akan usul fikih ini cuma satu dan madzhabul arba harus taat terhadap usul fikih ini. Ini kan terkesannya mulai tadi. Padahal usul fikih mengatakan tidak, bukan rukun lah kan seperti itu kan. Ini syarat. Lah kenapa memasukkan ini? Lah padahal tidak begitu. Usul fikihnya di situ memang berbeda madzhabul arba'ah dalam menyikapi usul fikihnya. Jadi ini dulu. Artinya jangan kita kesankan usul fikihnya itu harus mengikuti usul fikih yang satu, tidak. Seperti itu. Lah sehingga perihal mengenai gimana? Ini kan karena Ustaz kita ini yang Nufahat ini kan juga merupakan daripada ulama Syafi'iyah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, habis itu kan kalau misalnya yang mengatakan tadi kita Safinah itu juga merupakan mazhab Syafi'iyah. Nah, jadi daripada sama-sama golongan Syafi'iyah, itu maksudnya kenapa berbeda di ketika memang pengistinbatan hukum, ada yang mengatakan ini rukun, ada yang mengatakan ini syarat. Masih dalam konteks yang sama. Siap. Jadi begini Ustaz. Perbedaan antara fikih dan kitab fikih dan usul memang seperti ini. Usul pun yang dipakai kita terkadang itu banyak dari kalangan mazhab Hambali, itu ada usul. Kalau ini perbedaannya antara mana kitab fikih, mana kitab usul. Ya. Seperti itu. Sehingga sekalipun nantinya, makanya kan ada kitab-kitab di situ, misalkan usulnya di situ pengarangnya kitab Al-Waraqat, misalkan disyarahi dengan ini, pengarang matannya di situ Hanafi, lalu disyarahi oleh Syafi'i. Ini kan lumrah sudah. Ya. Kalau fikih tidak ada. Kalau fikih, artinya kalau Syafi'i syarahnya tentunya pengarangnya di situ, kayak yang saya ketahui pasti di situ Syafi'iyah. Tidak bisa disyarahi oleh di luar Syafi'iyah. Beda hanya kalau usul ataupun hadis ataupun tafsir seperti itu.
Jadi tidak disamakan, tidak bisa kita samakan dengan apa? Dan kitab fikih. Nah, sehingga kalau di situ pengarangnya Syafi'iyah, berarti semuanya itu Syafi'i, semuanya tidak. Ataupun ini kok Syafi'i, tidak seperti itu. Kalau yang saya ketahui seperti itu. Ya, Ustaz, itu memang betul. Anak ini bukan arti yang kata kan bukan harus kayak kepala anak, bukan. Maksudnya gini. Maksudnya kan karena yang nentuin, karena kan tidak ada sareh dalam hadis ataupun dalam ayat Al-Qur'an yang mengatakan yaitu terkait masalah di kapan niat atau bagaimana dengan kejadian niat, kan itu nggak sareh, ya kan? Ya, jadi kan itu karena memang dalilnya ijmal, mujmal, sehingga kan itu diistimbat hukum oleh para ulama usul fiqh. Diistimbat hukum oleh ulama usul fiqh. Cuman kan ini kita nggak berbicara, karena kalau misalnya ta'rif daripada niat kan muqtarinan bi fi'lih, qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih. Kita nggak berbicara demikian, karena kalau misalnya memang pada surah puasa memang itu diistisnakan karena sukar dalam memeliharanya. Karena terkadang orang ada yang ketiduran atau lupa sahur, sehingga ya udah berarti nggak puasa. Gitu. Jadi kan yang inti yang kita bahas tadi dalilnya mujmal. Ketika dalilnya mujmal, maka itu merupakan tugas daripada usul fiqh. Yang istimbat hukum, maka ditetapkanlah hukum. Sebenarnya begini, Ustaz. Tugas usul fikih itu bukan mujmalat. Sekalipun yang tafsiri semua istilah hukum itu memang ranahnya usul fikih. Ya. Tidak hanya tertentu pada yang mujmal. Artinya kalau itu ranahnya istimbat bi adillatil ahkam bi usul fikih, itu memang ranahnya ulama mujtahid dengan metode usul. Semuanya itu kita tidak bisa untuk ikut campur di situ. Makanya sebagaimana tadi ditanyakan, lah kenapa di dalam puasa ataupun dalam zakat, dalam kurban itu tidak wajib muqtarinan bi fi'lih? Apakah berarti ini keluar dengan konteks ta'rif dari niat? Nah, tidak. Nah, di dalam kaidah di situ bukan usul, kaidah di situ kan ada istilah mustasna dan mustasna minhu. Ya. Nah, makanya di sini mengeluarkan dari ta'rif kan seperti itu dalam kaidah. Contoh dalam hal ini zamanuha awal ibadat wa kharaja bihi as-shaum wa zakat. Berarti kata wa kharaja di sini memang istisna kan seperti itu. Rukun tergolong kepada hukum apa, Ustaz? Wad'i kah atau taklifi? Gimana, Ustaz? Rukun tergolong kepada hukum apa? Wad'i atau taklifi? Bukannya hukum itu tidak ada yang rukun, cuman 5, Ustaz. Kok bisa ke rukun, Ustaz? Pertanyaan. Nah, maksudnya kan apakah tergolong kepada hukum taklifi atau kepada hukum wad'i? Karena kalau misalnya memang seperti syarat mane sebab itu kan tergolong kepada wad'i. Ini perlu diperjelas dulu apa itu wad'i, apa itu qat'i, Ustaz. Lah, kok bisa pertanyaan seperti ini? Assalamualaikum para asatid. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin istifadah nih, Ustaz. Ya, silahkan, Ustaz. Ini Ustaz, terlepas daripada bahwasannya an-niyah itu qasdus syai'i muqtaronan bi fi'lihi, namun dalam tabyitun niyah fi shaumi ini memang ada ketentuan dari Kanjeng Nabi. Artinya apa bisa diarahkan ke ta'abbudi dalam tabyit. Karena dalam hadis itu man lam yubayyitis siyama minal laili fala siyamalah. Man lam yubayyitin siyama minal laili fala siyamalah, rawahul Nasa'i wa Tirmidzi. Apakah unsur menginapkan niat itu termasuk abu?
Hmm. Kalau yang dibahas ta'abudi, syarat baik syarat ataupun rukun itu ta'abudi kan Ustaz? Ya maksudnya itu sudah ketentuan dari Kanjeng Nabi. Betul, betul. Kalau Makanya kalau kami sampaikan tadi itu ranahnya mustasnayat. Wa kharaja bihi as-shaumu waz-zakat wal udhiyah. Fanniyatu fiha laisat muqtarinatan bi awwalil ibadati. Seperti itu. maksudnya kalau normalnya niat itu kan mengerjakan sesuatu yang disertai dengan niatnya. Dikecualikan di beberapa hal itu diantaranya puasa ya Ustaz. Sama apa tadi itu? Puasa, zakat, udhiyah. Iya. Ya. Berarti itu beda-beda penamaan aja, walaupun daripada beda penamaan itu menghasilkan hukum yang berbeda, pemahaman yang berbeda, bukan hukum, perbedaan pemahaman yang berbeda. Pasti. Karena kan contoh misalnya memang seperti yang dikatakan tadi, itu kalau misalnya syarat itu syarat sebelum perbuatan, sedangkan untuk rukun itu dalam perbuatan. Jatuh. Tetapi ketika memang ditakhrijkan daripada zakat dengan puasa itu ada landasan daripada hukum juga, daripada dalil juga. Ya, yang kaulnya ulama kan dalil sudah Ustaz. Maksudnya enggak gini. Maksudnya apakah daripada ijma atau kias atau daripada Al-Qur'an hadis gitu. Kan tidak harus ijma dan kias Ustaz. Yang penting di situ ulamanya sudah mempunyai kapasitas di dalam ranah ijtihad, sudah selesai. Apakah ini masuk ranah ijma ataupun ini ranah kias, ini kan metode ijtihadi. Okay, artinya sekalipun ini kita masuk pada ijma ataupun kita ini masuk pada kias, kita tidak bisa apa-apa kan. Ya. Intinya itulah, intinya nanti walaupun berbeda itu yang maksudnya sama-sama wajib di malam hari gitu aja. Oke, Ustaz. Oh ya, Ustaz Ibnu Hasani, adakah ketemu terkait masalah kenapa Rasulullah menikahi janda? Apakah itu merupakan karena memang ini ada yang bertanya, kenapa Rasulullah menikahi janda? Apakah itu karena perintah Allah atau bagaimana? Dan apakah yang kedua, apakah ada anjuran menikahi bikir? Kita nggak terlalu memaknai bahasa bikir. Alaikum bil abkar, kata bagian Nabi seperti itu Ustaz. Tapi kalau misalnya memang